Halo Sobat Senior, kali ini saya ingin kita bersama-sama memikirkan satu hal. Pernahkah saudara mendengar kata-kata seperti ini? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, saya mencoba mencari kata-kata itu dalam bahasa Jawa. Dan bunyinya, awet aku wis sinau nyukupi awakku dhewe nganggo apa sing tak duweni. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I have learned to be content whatever the circumstances. I have learned the secret of being content in any and every situation. Saudara, ini bukan kata-kata saya, tapi saya mengutip dari surat Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara, ini diucapkan oleh Paulus. Nah, ketika Paulus mengucapkan kata-kata ini, dia bukan orang yang masih muda, tapi orang yang sudah lansia. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ia dalam posisi di penjara di Roma karena dia ada di dalam hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Nero. Saudara, situasinya seperti itu, tetapi kenapa Paulus bisa berkata bahwa dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Merasa cukup, to be content, bukanlah satu karakter yang natural, yang alami dari saudara dan saya. Kecenderungan yang alami dari saudara dan saya adalah justru tidak merasa puas. Bahkan kita sering merasa tidak puas. Dan ketidakpuasan itu memberi rasa kecewa. Dan rasa kecewa itu membuat kita komplain, bersungut-sungut. Dan itu membuat kita tidak tenang secara batin. Kita menjadi orang yang gampang gelisah dan bingung. Itu disebabkan karena kita merasa tidak cukup. Kita penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, oleh karena rasa cukup itu sesuatu yang tidak alami, tidak natural, haruslah itu diupayakan, diusahakan. Makanya Rasul Paulus berkata, saya sudah belajar. Berarti, saudara, untuk mampu merasa cukup, saudara dan saya harus lewat satu proses. Saudara, tanah itu kalau tidak dicangkul, tidak diolah, tidak dipupuk, tidak bersihkan dari hal-hal yang mengganggu, tanah itu dibiarkan saja, pasti timbul yang namanya lalang, tanaman-tanaman liar, yaitu tanpa upaya pasti keluar. Nah, seperti itulah sebenarnya saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ingin memiliki hati yang bisa merasa cukup, maka seperti tanah. Kalau tanah itu diolah, dibajak, kepingin nanti menghasilkan padi, ya tidak bisa asal begitu saja. Tanah itu pasti diolah, dicangkul, dibajak, yang batu-batunya dipergikan, diairi, ditaburi benih, ya lalu keluarlah sesuatu yang baik. Begitu juga dengan rasa cukup. Karena saudara dan saya itu pada dasarnya selalu punya rasa serakah.
kepingin lebih, tidak cukup, masih kurang, mau lebih banyak sedikit lagi. Nah, itulah kecenderungan saudara dan saya. Tetapi saudara, dalam hidup saat ini, di dunia ini, ketika saudara dan saya sudah menjadi orang usia lanjut, untuk mengupayakan memelihara rasa cukup sangat perlu, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai orang usia lanjut terus-menerus merasa tidak puas terus, apa yang akan terjadi? Hubungan saudara dengan orang-orang di sekeliling saudara pasti menimbulkan dampak negatif. Anak-anak yang mencintai Anda, yang peduli dengan Anda, kalau Anda dan saya sebagai orang usia lanjut terus merasa tidak cukup, kurang terus, kurang puas terus, maka akan menimbulkan efek yang negatif. Karena itu, mari kita mau seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bagaimana caranya supaya saya bisa merasa cukup? Pertama adalah saya harus memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Menjadi orang usia lanjut itu anugerah dari Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih terpelihara dengan baik, dengan segala kekurangan-kekurangan kita, tetapi kita tetap mau belajar mengucap syukur, maka mengucap syukur mengusir rasa tidak puas itu. Dan mulut kita latih untuk bilang terima kasih kepada Tuhan, tetapi juga terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menjadi orang usia lanjut yang terus mau belajar merasa cukup seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Maukah Anda? Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami seringkali kurang merasa puas, tidak merasa cukup, padahal begitu banyak anugerah dan pemberian-pemberian Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sekalipun ada kekurangan, kelemahan, kendala, tetapi Engkau terus menyertai kami. Engkau terus menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami, dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Karena itu ajari kami, seperti Rasul Paulus, belajar terus untuk bersyukur kepadamu dan merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu dalam kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.